Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, nama Tuhan Yesus Kristus. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebenarnya kehidupan saya dan saudara di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca ini, saya memberikan tema saudara bicara tentang kesempatan. Itu berarti kita bicara tentang waktu. Kesempatan itu adalah waktu yang ditetapkan. Dan orang tidak tahu sampai berapa waktu lama zaman anugerah itu, zaman Roh Kudus itu. Sementara kita alami, kita nikmati, kita tidak tahu batas waktunya sampai di mana. Karena zaman anugerah ini itu diberikan khusus kepada gereja Tuhan, bangsa-bangsa lain, sehingga tidak seorang pun yang tahu masih berapa waktu yang tersisa untuk saya nikmati perjalanan hidup ini. Kalau saudara membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90, saudara, mari kita lihat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih. Kalau saudara membaca ayat-ayat ini, saudara, dari ayat yang pertama, bagaimana seorang Musa dia menyampaikan doanya kepada Tuhan. Di dalam doanya dia menyatakan bagaimana sebenarnya keadaan kehidupan manusia. Manusia itu, saudara-saudara, kata firman Allah ini, engkau mengembalikan manusia kepada debu, ayat 3. Dan berkata, kembalilah hai anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisuk dan layu. Dia sampaikan keberadaan sebagai manusia. Manusia akan kembali menjadi debu ketika Tuhan berkehendak. Dia menyatakan di dalam doa, masa hidup kami atau hari-hari kami hanya sampai pada usia 70. Kalau saudara mencermati ayat ini, saudara, 70 tahun itu, saudara, ya, itu bukan bicara tentang batas orang putus nafas, saudara. Kenapa? Karena Musa dia nanti mati pada usia 120 tahun. Baru dia mati. Tapi dia berkata, masa hidup kami, hari-hari kami 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, tetapi 70 tahun sampai 80 tahun kebanggaan, kata firman Allah, itu adalah penderitaan dan kesesakan, kesukaran. Kalau dalam terjemahan lain, saudara, kebanggaan itu menjadi kesakitan, adalah kesakitan, rasa sakit yang selalu dialami. Aku Tuhan mempergunakan waktu yang tersisa ini. Coba saudara hitung, usia 70 tahun dalam kebiasaan Yahudi, tradisi Yahudi, saudara, itu berbicara tentang usia yang sempurna. Saudara, sekalipun dia mati 120 tahun baru dia mati, tetapi Alkitab mencatat matanya tidak mengalami gangguan, kekuatannya tidak hilang. 120 tahun baru dia mati. Ini keistimewaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dia melewati usia
yang menurut perhitungan Yahudi itu usia sempurna. Kita berkata, biar manusia lahiriannya semakin merosot, tapi manusia diperbaharui, manusia batinia ini terus diperbaharui dari hari ke hari. Orang nggak tahu berapa sisa waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kalau kita mengambil patokan 70 tahun, kekuatan kita sempurna. Lebih dari 70 tahun, kekuatan kita mulai merosot. Nanti usia 80 tahun, menurut Yahudi, 80 tahun berarti usia yang ditambahkan. Kapan waktu itu hanya Tuhan yang tahu. Sampai berapa lama waktu yang tersisa yang kita masih perlu gunakan sebaik-baiknya. Makanya kitab Galatia ini dia berkata, selagi masih ada waktu, selagi ada waktu yang tersisa, pergunakan waktu ini, sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Olah waktu yang tersisa ini dengan baik dan benar. Manfaatkan waktu yang tersisa ini di zaman anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Pernahkah kita berdoa seperti Musa berdoa, ajar aku Tuhan, biar aku bisa memanfaatkan hari-hariku. Karena ketika aku berusia 70 tahun, usia sempurna, usia 80 tahun, usia yang ditambahkan. Berapa sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak tahu. Karena kalau saudara membaca Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-5, hanya Tuhan yang menetapkan waktu yang tersisa itu kira-kira berapa hari, berapa tahun, berapa jam. Kita baca Ayub pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Jadi Tuhan yang menetapkan sisa waktu itu, hari itu kapan, waktu itu kapan, bulan itu kapan. Tuhan yang tetapkan kesempatan yang Dia berikan kepada saya dan saudara. Kita tidak tahu berapa tahun orang akan hidup sehat, kuat. Kita tidak tahu sisa waktu yang Tuhan beri untuk tetap kita hidup kuat, kita hidup sehat. Hanya Tuhan yang tahu, dan Dia tetapkan melalui firman Allah ini. Dia yang menetapkan hari itu kapan, bulan itu kapan, tahun itu kapan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Berapa sisa waktu kita tidak tahu, saudara-saudara. Waktu yang masih tersisa ini, Musa dia berkata, ajar aku menghitung hari-hariku Tuhan, supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Artinya dia bisa memanfaatkan hari-hari, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang Tuhan berikan kepada dia. Dia tahu pergunakan. Makanya Alkitab mencatat 120 tahun baru Musa mengalami kematian secara fisik. Tapi Alkitab mencatat dia memiliki hati yang paling lembut, hati yang bijaksana, kata firman Allah. Kekuatannya tidak hilang, pandangannya tidak terganggu. Artinya rasa sakit, kesukaran di usia 70-80 dia tidak alami. Berapa sisa waktu kita? Makanya Tuhan ingatkan, pergunakan kesempatan, pergunakan sisa waktu yang masih tertinggal ini, yang masih ada ini, saudara-saudara.
saya cuma ingat begini. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa. Orang masih diberi waktu. Orang nggak tahu sisa waktu itu berapa hari. Seperti saya saksikan tadi, ada Tuhan cuma kasih 3 hari, ada Tuhan cuma kasih 5 minggu, tapi ada Tuhan cuma kasih sebentar saja. Sudah berapa sisa waktu kita? Pergunakan sebaik-baiknya. Kalau orang masih kuat, sama dia pemimpin pujian tadi. Haleluya. Masih kuat. Itu sisa waktu. Selagi itu orang masih bisa bangun pagi, selagi itu orang masih bisa tidur terlelap di malam hari, masih bisa menyambut hari yang baru, masih bisa beraktivitas, berarti sisa waktu itu masih ada buat saya dan buat saudara. Ajar aku Tuhan memanfaatkan waktu yang tersisa ini supaya benar apa yang kulakukan tidak bertentangan dengan Tuhan. Kenapa saudara saya katakan demikian? Karena firman Tuhan, tujuan dari Tuhan memberikan waktu yang tersisa ini, memberikan kesempatan kepada saya dan saudara masih bisa bertemu. Kata matahari, orang masih bisa bertemu satu dengan yang lain, orang masih bisa menyapa satu dengan yang lain, masih sehat, bugar sehat, orang masih penuh sukacita di hari-hari ini. Saudara, kata firman Allah, ada maksud Tuhan. Dia masih beri kesempatan kepada kita. Dia masih beri kesempatan, itu artinya ada peluang buat saya dan buat saudara untuk kita melakukan hal yang terbaik. Mari kita lihat tujuan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, saudara. Yang pertama, kita akan lihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Boleh tolong dibaca? 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadanya. Puji Tuhan, silakan. Apa artinya? Biar kesempatan yang Tuhan beri kepada saya dan saudara, kata firman Allah, pergunakan kesempatan itu untuk memperoleh selamat. Tujuan Tuhan beri peluang kepada kita. Tujuan Tuhan memberikan waktu yang tersisa untuk kita pergunakan itu supaya orang memperoleh selamat. Siapa yang tidak mau selamat? Semua mau diselamatkan. Makanya firman Allah Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Manfaatkan, pergunakan sebaik-baiknya. Kalau saudara bandingkan Efesus pasal yang ke-5 atau ke-6 itu, saudara, ke-5 ayat yang ke-17, 16, pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sisa waktu yang Tuhan beri untuk apa? Untuk kita supaya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Banyak orang gak takut lagi kepada Tuhan. Kita gak takut akan Tuhan. Meremehkan hadirat Tuhan.
memuji Tuhan. Firman Allah, Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Sementara dalam hadirat Tuhan, hormati hadirat Allah, supaya ibadahmu tidak sia-sia. Sisa waktu yang Tuhan beri, pergunakan sebaik-baiknya dengan rasa takut dan gentar kepada Maha Kuasa. Dia sudah beri kesempatan kepada kita. Berapa waktu kita akan memberikan penghormatan kepada Dia? Saat orang beribadah, saat orang ada dalam hadirat Allah. Mari saudara, kita renungkan perjalanan hidup kita. Usiamu berapa hari ini? Bisakah saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan ajar kita Tuhan, supaya kita boleh mempergunakan peluang yang Tuhan beri kepadamu. Sisa waktu, mungkin sisa waktumu tidak banyak lagi. Demikian juga saya pribadi. Peluang, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Yang kedua saudara-saudara, apa tujuan Tuhan? Galatia 5 ayat 13, boleh baca? Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara lihat, silakan. Memang engkau sudah dipanggil untuk merdeka. Saya dan saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang merdeka, bukan menjadi hamba dosa lagi, bukan tetap terbelenggu dengan ikatan dosa. Tapi ingat, saya mengatakan, sisa waktu mungkin tidak panjang bagi Anda untuk menikmati kesempatan itu di hari-hari ini. Tidak seorang pun yang tahu, saudara. Sisa waktu tidak lama. Kapan waktu orang yang tersisa yang tertinggal ini untuk orang pergunakan dengan baik dan benar? Tujuan Tuhan beri kesempatan bukan untuk kita terus terikat dan kembali terikat dengan dosa, terus menjadi hamba iblis. Tidak, saudara-saudara. Tapi ayat ini dia berkata, melayani seorang akan yang lain dengan kasih yang Tuhan berikan di dalam hidup saya dan saudara lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Jangan orang mau lagi terikat. Ingat, sisa waktu kita mungkin tidak lama. Tidak kita tahu kapan itu terjadi, tapi Alkitab mengatakan kesempatan itu pasti, waktu itu pasti. Yang terakhir, saudara-saudara, Lukas pasal 21 ayat 13. Boleh dibaca? Lukas 21 ayat yang ke-13. Ini tujuan Tuhan memberikan sisa waktu kepada saya dan saudara, supaya kita pergunakan waktu yang tersisa itu dengan baik dan benar, saudara. Tujuannya ini, saudara. Ya, 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sampai saja di sana. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu
Bagi saya, bagi saudara, bagi ibu bapak yang ada, siapa saja yang ada saat ini, sisa waktu Tuhan beri kepada kita tidak lama lagi.